Halo, salam jumpa dan salam budaya teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami di Berita Teater. Pada episode ke-5 kali ini masih dengan sobat teater kita, Mas Eko Santosa atau Mas Eko Ompong. Halo Mas Eko. Halo. Kudu nyoplok iki sih ya Mas ya. Oke. Ya, Mas, kita kemarin kan sudah banyak berbincang soal manajemen, soal seni peran, bahkan soal ini ya, kemungkinan peluang-peluang bekerja dari teater. Nah, sekarang kan ini lagi pandemi tuh, Mas. Iya. Nah, ini penandanya ini new normal lah atau wajar anyar kalau di Jogja ngaraninya ya, menyebutnya. Ya, ini kan fenomenanya lagi ngetren banyak teater-teater daring tuh Mas. Iya. Nah, menurut jenengan apa sih sebenarnya bedanya teater daring dengan teater konvensional itu gimana Mas? Ya, jadi ini kan situasi khusus. Jadi ini kan juga menyangkut dengan pembicaraan kita di episode 2 itu ya, tentang mata pencaharian. Iya. Jadi bisa Anda bayangkan, jika seorang aktor hanya menerima kotaknya saja sebagai aktor panggung, masa pandemi mau apa Mas? Nggak bisa. Jadi intinya kembali ke Andy Neyman itu, aktor itu harus luas. Jika dia tidak bisa mencukupi hidupnya dengan hanya bermain di panggung, maka dia harus kreatif untuk mencari pekerjaan yang lain. Kan gitu kira-kira. Iya. Orang mau ngomong apa sekarang? Kalau saya ini pemain teater di panggung, kalau nggak di panggung saya nggak main. Sekarang mau apa? Iya sih. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa, pekerjaan apapun itu nggak bisa hanya menerima kotaknya saja. Selalu akan butuh kreativitas untuk kebertahanan atau keberlanjutan hidupnya. Nah, karena masa pandemi ini otomatis semua hal terkait dengan definisi seni pertunjukan itu menurut saya perlu mendapat kesepakatan baru. Dibongkar lagi gitu. Dibongkar lagi. Dan perlu disepakati baru, kayak teater untuk daring itu apa sih? Karena kalau teater itu kan secara konvensional itu kan ya mesti ditonton secara langsung oleh mata penonton, disaksikan. Orang-orangnya itu disaksikan secara langsung tidak melalui media gitu, tidak disyuting dulu kemudian disaksikan. Nah, oleh karena itu di masa seperti ini kan kita nggak tahu nih sampai kapan. Tentunya para pelaku teater harus ya berkumpul diskusi untuk menerjemah ulang definisi dari teater itu apa. Apakah yang teater daring itu bisa dikatakan teater atau tidak? Kan kira-kira begitu. Terus biar teater daring itu tetap disebut sebagai teater itu seperti apa? Kan itu perlu disepakati bersama-sama. Tidak bisa kemudian kita mengatakan ini bukan teater, ini teater. Ya, kalau masa normalnya bisa begitu ya. Setiap pertunjukan yang sudah disuting itu tidak bisa dikatakan lagi sebagai teater karena dia tidak disaksikan langsung. Karena kalau menurut arti dasarnya kan teater itu gedung pertunjukan atau tempat untuk menyaksikan pertunjukan. Artinya kan begitu ya. Nah, ketika seperti sekarang ini, ya yang seperti itu kan nggak bisa lagi kita selenggarakan. Semuanya serba terbatas dan diharapkan selain menjaga protokol kesehatan, juga hal yang bersifat daring ini menjadi umum sekarang ini. Nah, tentunya harus ada kesepakatan bersama apa itu teater daring. Kira-kira gitu. Iya. Saya pernah membaca, membicarakan soal itu saya pernah membaca soal ini. Mungkin yang bisa paling enggak yang menjembatani antara teater daring dengan film atau karya lain untuk membedakannya adalah salah satunya liveness-nya itu Mas. Jadi ada yang ini menggunakan yaitu kayak Zoom atau mungkin media-media streaming gitu. Kalau menurut jenengan sendiri apakah gitu masih bisa disebut teater Mas? Ya sebetulnya kan kalau secara konvensional enggak. Artinya begini, kita perlu kesepakatan bersama. Kalau memang disepakati bahwa liveness ini menjadi sesuatu yang terlihat hidup dan segar ini menjadi satu prasyarat utama bagi teater daring dan disepakati bersama-sama, oke saja menurut saya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika satu kesepakatan dilemparkan di publik teater, belum tentu itu disepakati oleh semuanya. Ini kan menjadi masalah. Meskipun sesungguhnya definisi teater itu mana suka. Kamu mendefinisikan teater apa, silakan. Aku mendefinisikan teater apa, silakan. Tetapi kan perlu ada semacam itulah konsensus bersama ya. Jadi
Kalau misalnya tadi disepakati liveness itu menjadi prasyarat utama dan disepakati, menurut saya oke juga. Karena itu juga membutuhkan teknik tersendiri. Kan kalau dalam videonya kan menjadi streaming itu. Iya, Tetapi toh streaming itu juga tidak pernah bisa menghapuskan 100% delay, Mas. Iya, benar. Delay itu bahaya sekali loh. Benar. Karena kan isuk delay sore tempe. Itu mesti berat itu, Mas. Delay Mas, delay. Ya itu. Iya. Jadi berat itu. Jadi Iya. apapun yang terjadi, faktor delay ini penting sekali. Karena itu urusannya dengan sinyal. Benar. Orang nonton yang urusannya dengan kuota dan sebagainya. Nah, sehingga kadang-kadang suara itu seperti lip sync kalau terdelay ya. Iya. Ya kan? Suaranya udah kedengar, mulutnya belum bergerak dan sebagainya. Lalu kemudian kan itu kalau kita analisis sebagai misalnya kok nonton teaternya jadi nggak nyaman, ya otomatis jadi nggak nyaman. Benar. Tetapi kalau nanti kita produksi dengan diedit, kemudian masuk ke studio dulu kan jadinya seperti film. Benar. Nah, hal seperti ini perlu dibijaksanai. Dan menurut saya penonton juga perlu bijaksana, para pelaku teater juga perlu bijaksana. Jadi menyikapi teater daring seperti sekarang ini bentuknya bermacam-macam, Mas. Ada yang tetap pentas teater di stage lalu direkam. Iya. Orang menyebutnya loh kalau begitu kan namanya dokumentasi teater. Nah, terus kemudian ada orang yang streaming, yang liveness tadi. Terus kemudian ada orang yang pinter lagi, jadi dia main di stage tapi tetap ada picture in picture. Oh iya. Gitu. Tapi toh itu juga bukan teater secara konvensional ya. Benar. Nah, lalu kemudian apa yang bisa atau prasyarat apa yang diperlukan agar itu bisa disebut teater. Nah, artinya kan kita perlu mendekati dengan kata sifat, Mas. Kalau menurut saya ya teatrikalitas itu selama pertunjukan itu memiliki aspek teatrikalitas, ya bisa saja sih dikatakan itu sebagai pertunjukan teater daring gitu. Kan tidak semua yang direkord itu kan memiliki aspek teatrikalitas. Kadang-kadang orang menyebutnya, itu terlalu filmis. Oh iya. Aspeknya kan film. Kira-kira gitu. Nah, ini menarik ini soal teatrikalitas. Nah, kalau menurut jenengan sebenarnya teatrikalitas itu apa sih, Mas? Maksudnya apa yang kemudian membuat sebuah karya seni itu bisa, oh ini teater banget ini, ini film banget ini. Ya mungkin secara teknis, tapi kalau menurut jenengan sendiri apa sih yang membuat sebuah karya disebut teater apapun medianya, kayak gitu itu? Kalau teatrikalitas itu kalau menurut saya ada semacam satu hal yang sedikit dibuat-buat dalam tanda kutip, sedikit dilebih-lebihkan dalam tanda kutip, sedikit dijelas-jelaskan dalam tanda kutip gitu. Ini berkaitan misalnya dengan saya nonton filmnya Kenneth Branagh, Hamlet itu. Itu kan film teater. Kita menyebutnya film. Itu film tapi teater banget itu. Karena aspek-aspek teaternya nggak ditinggalkan di situ, cara ngomongnya, gayanya. Nah, ini kan tidak seperti orang main film yang sering kita lihat sehari-hari itu. Realis nah, gitu ya. Nah, di sini sebetulnya kemarin itu episode 1 kalau nggak salah ya. Saya itu menjelaskan tentang perbedaan antara teater dan acting itu. Kalau acting itu bisa menjadi acting tidak acting, seperti yang acting realis itu atau naturalis itu, acting tidak acting, tapi juga bisa menjadi acting teatrikal. Yang benar-benar dibuat gitu. Kalau misalnya kalimat yang disampaikan itu puitis dan di atas panggung, itu cara ngomongnya kan tidak seperti saya berhadapan dengan Mas Dino ini. Karena jarak penontonnya 6 meter. Logikanya volume suara harus saya perkeras. Dan gerak harus saya perlebar karena jarak penontonnya jauh. Ini kan pasti ini agak sedikit dibuat. Sewajar apapun ini agak sedikit dibuat. Nah, kira-kira secara visual aspek teatrikalitas bisa dilihat dari situ. Selain otomatis selain dari struktur cerita dan sebagainya mungkin ya, tapi menurut saya secara visual wah teater banget itu. Agak sedikit dilebih-lebihkan, agak sedikit dibuat-buat gitu. Berarti itu apakah memang istilahnya kan ketika kita di atas panggung kita memang terbiasa seperti itu ya, ini apa, artikulasi suara, artikulasi gerak dan sebagainya, tapi ketika dipindahkan ke dalam medium daring atau media rekam itu bisa menurut jenengan saja ya, apakah itu tetap bisa disebut oh ini teater karena memang itu ada artikulasi dan sebagainya untuk membedakannya dengan istilahnya film biasa gitu Mas. Ya akhirnya kan kita kita harus melunak dengan menggabungkan dua definisi seperti tadi film teater atau apa ya istilahnya ya
video teatrikal misalnya gitu. Harus melunak seperti itu. Sebab kalau tidak ya nggak akan pernah bisa didefinisikan sebagai teater itu. Benar. Apapun. Oleh karena itu butuh kebijaksanaan ini menurut saya. Tidak bisa tidak. Gitu. Cuma ya itu tadi disebut video teater, disebut teater daring itu aspek teater seperti apa yang harus ditampilkan. Karena orang kan takut ya kalau memang mendekatinya dengan acting realis, yang acting seperti tidak acting itu nanti akan terjebak pada film, pada drama film. Benar. Terus kalau mendekatinya dengan cara harfiah pentas di atas panggung nanti disebut video dokumentasi. Gitu. Bagaimana menggabungkan itu? Kalau streaming kendalanya pasti teknis. Benar. Saya yakin streaming itu kendalanya teknis. Saya pernah nonton pertunjukan teater streaming yang bagus sekali, tetapi karena kendala teknis, jadi kita kelihatan ini nggak nonton teater. Karena kendala teknis tadi. Ada delay, terus kemudian ada gangguan di tengah jalan itu buffer gitu. Jadi akhirnya sadar ini bukan teater gitu. Kira-kira gitu. Ya. Tapi ya menarik juga sih Mas, maksudku ternyata memang walaupun memang ada banyak sekali istilahnya apa ya musibah atau hal-hal yang menyedihkan selama pandemi, tapi justru ya itu karena pandemi juga kita jadi menemukan kebaruan juga gitu. Kita jadi mendekonstruksi lagi apa sih sebenarnya teater itu dengan media-media. Sebab ini kemarin saya sempat ini Mas berproses dengan beberapa teman-teman yang membuat film tari. Nah, yang menarik adalah film tari ternyata bukan sekedar, yaitu tadi kata jenengan, bukan sekedar bagaimana mendokumentasikan pertunjukan tari, tapi juga bagaimana scene-scene itu menjadi bagian dari koreografi. Tapi kan namanya film tari Mas. Bener sih. Bukan pertunjukan tari. Tetap. Makanya ya film teater kan begitu. Bener. Harus ada kebijaksanaan di situ. Anda tadi tetap menyebut itu film tari. Nanti kalau saya bikin karya musik yang dibuat filmis namanya film musik. Iya. Akhirnya kan kita begitu. Jadi kita nggak perlu tegang-tegang terus ngotot-ngotot teater nggak usah. Jadi lunak saja karena situasi kondisinya akan selalu begitu sih menurut saya. Ilmu itu kan selalu berkembang, pengalaman-pengalaman selalu berubah dan sebagainya, sehingga pemaknaan sesuatu itu mestinya lumer. Benar. Menurut saya begitu. Ya, itu memang banyak sekali ya hal-hal yang menarik dari yang terjadi selama pandemi ini ya. Kita bisa menemukan banyak sekali hal-hal baru, hal-hal yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, jadi kayak gitu. Malah jadi kepikiran juga, kita harus semakin kreatif untuk ini ya, menghadirkan apa ya. Saya pribadi saya masih kangen loh Mas untuk berada di panggung, bisa bertemu dengan penonton, tapi ya karena kahanan yang mau nggak mau harus legowo lah gitu kita. Tapi memang semoga saja dari kondisi ini, dari peristiwa yang sedang kita alami saat ini bisa menjadi pemantik untuk kita semakin kreatif, semakin ini mendekat lagi, mempertanyakan lagi sebenarnya apa sih teater gitu. Mungkin ada ini Mas, closing statement dari jenengan tentang teater dan pandemi, gimana Mas? Ya apapun yang terjadi teater nggak bisa berhenti, tetapi agar teater tidak berhenti, teater butuh pemaknaan baru, dan pemaknaan teater yang baru itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, harus seperti itu. Nah, menarik sekali kalau ngomongin soal perkembangan teater, karena memang setiap zaman pasti ini istilahnya, kalau kata orang Jerman itu Zeitgeist, jiwa zaman. Itu adalah bagaimana teater harus selalu fluid, harus selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Nah, ngomongin soal perkembangan teater Mas, nanti di episode berikutnya kita akan ngobrolin soal perkembangan teater dari masa ke masa, bagaimana teater itu berusaha untuk merespon zaman yang ada. Gitu ya Mas ya? Oke, gitu teman-teman yang ada di rumah sekalian. Semoga diskusi kali ini di Berita Teater bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan teman-teman bisa mengeklik di deskripsi di bawah atau langsung bisa komentar saja di kolom komentar. Gitu Mas, matur nuwun atas obrolannya. Ini harus pakai masker lagi, tadi katanya produser tadi harus pakai ini. Ini pemaknaan baru. Iya. Oke, gitu teman-teman, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam budaya.